warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Bunga Nur Islami di sini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari perlindungan hukum itu sendiri. Nah, menurut salah satu ahli, yakni Sajipto Raharjo, yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum ini adalah pengayoman kepada hak asasi manusia di mana yang dirugikan oleh orang lain. Nah, ini tuh diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat merasakan hak-hak yang diberikan oleh hukum. Nah, selanjutnya juga ada macam-macam dari perlindungan hukum itu sendiri. Nah, pertama ada perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan, dan kedua ada perbuatan pemerintahan dalam penerbitan keputusan. Ketiga, perbuatan pemerintahan dalam bidang keperdataan. Nah, penguasaan dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Nah, apabila pertama, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Dan kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut. Adapun kesamaan hukum nih, pertama, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan hukum pemerintahan dalam kapasitasnya sebagai wakil dari badan hukum publik dilakukan melalui peradilan umum. Dan kedua, kedudukan pemerintahan dalam hal ini tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata, sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat maupun penggugat. Ketiga, konteks ini sesuai dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan kesamaan kedudukan di muka hukum. Merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, di mana mengganti kerugian tersebut. Ketentuan ini telah mengalami pergeseran penafsiran sebagai tampak dari beberapa jurisprudensi. Nah, Cronenbook memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata. Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, di mana menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus sebagai penguasa. Negara tidak dapat digugat dan sebaliknya, sebagai fiskus negara dapat digugat. Tiga, konsep yang menengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataupun hukum perdata. Keempat, konsep yang menengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Kelima, konsep yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Keenam, konsep yang memisahkan fungsi dan pelaksanaan fungsi. Dan ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak tanduknya. Nah, di mana apapun aspeknya, hukum publik ataupun hukum perdata memperhatikan tingkah laku manusiawi yang normal. Di Indonesia ada 2 jurisprudensi Mahkamah Agung yang menunjukkan pergeseran kriteria perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yaitu putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kasum, putusan nomor 66K/SIP/1952, yang dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendirian bahwa perbuatan melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan sewenang dari pemerintahan. Kedua, putusan Mahkamah Agung dalam perkara Joso Pandozo, putusan nomor 838/SIP/1970. Nah, dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendirian bahwa kriteria adalah undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, kepatutan dalam masyarakat yang harus dipenuhi oleh penguasa. Ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu pertama perlindungan hukum preventif, di mana mereka memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif, yakni bersifat mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum secara referensif, di mana referensif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan ini, di mana bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan di negara tersebut. Menurut salah satu ahli, yakni
Perlindungan hukum dan penegakan hukum merupakan merealisasikan fungsi hukum itu sendiri. Nah, fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, direktif. Sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, integratif, di mana sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, yakni sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Keempat, perfektif, yakni sebagai penyempurnaan. Kelima, korektif. Nah, korektif ini sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Sekarang kalian tahu kan apa aja sih perlindungan hukum dalam administrasi negara? Mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.